Ya, Angelica. Gerak benda. Ya, gerak benda. Kemudian yang kedua, Khairunisa. Khairunisa Intan. Materinya tentang apa? Ibu. Saya aja, Bu. Yes, coba apa? Saya, Bu. Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Usaha dan pesawat sederhana. Nanti kita akan ulas kembali agar kalian tidak lupa. Kemudian ada yang masih ingat gerak itu yang bagaimana? Mendorong dan Sarifah. Gerak itu apa gerak? tarikan dan dorongan, Bu. Oh, tarikan dan dorongan. Apakah betul galaksi J Prime yang namanya galaksi J Prime, coba apa betul kalau gerak itu tarikan atau dorongan? Oh, Riyadi, Irawan. Yuk, apakah betul kalau gerak itu tarikan atau dorongan? Bukan. Bukan. Yang betul apa? Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oh, berarti tarikan atau dorongan itu adalah gaya. Gaya. Lah kalau gerak? Gerak apa gerak? Kami perubahan. Sabar ya, Angelica. Diah Ratri. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Iya, perpindahan, bukan perpindahan ya, tapi perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah gaya. Gaya jadi gerak. Mana ya Miss Winda PPT saya ya? Tadi udah diunduh ya, Miss Winda. Ya. Silakan sambil buku paket atau buku catatannya dibuka-buka lagi, dibaca-baca. Nanti saya hari ini akan ngecek apakah masih ingat, apakah masih lupa, apakah masih ingat selalu. Oke. Ya. Ya, betul. Yang itu kosong berarti. Ya. Welcome. Balik. Ya. Nah, kayak mana pangan kayak ada yang baik. Nggak boleh sambil makan ya. Nanti muncrat makanannya. Miss Winda, di sana di anak munculnya yang mana ya? Kan? Terus yung enak sendiri sana. Ya. Kita ulang kembali, tadi konsep gerak sudah disampaikan oleh Diah Ratri bahwa bergerak itu berarti jika suatu benda mengalami perubahan posisi dari titik acuan atau titik awal atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian dalam gerak yang kita pelajari adalah gerak lurus. Ada yang masih ingat gerak lurus itu apa?
Gerak dengan lintasan lurus. Gerak dengan lintasan lurus. Ya, betul sekali. Itu gerak lurus. Kemudian gerak lurus itu dikelompokkan menjadi berapa Aman lah, macam? gue. Nggak usah lah. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, ada gerak lurus beraturan atau disingkat dengan apa ya, Ridho? Sing gondrong rambute. Ridho Nurholis. Halo Ridho. Itu masuk lagi masih bisa nggak? Bisa. Ini masih bisa sih. Gerak lurus beraturan itu disingkat dengan apa? Sera. Kelas boleh keluar masuk keluar masuk. Apa? Gerak yang lintasannya lurus. Gerak yang lintasannya lurus. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri yang lain. Gerak lurus beraturan. Gerak yang lintasannya lurus. 88. Kecepatannya tetap. Dan kecepatannya tetap. Jadi dari awal gerak itu misalnya 20 km per jam, maka kecepatannya ajak terus. Kalau kalian naik motor pakai speedometer itu joromnya anteng di angka 20, tidak bergerak kemana-mana. Berarti itu geraknya lurus beraturan. Ya, ada gerak lurus beraturan disebut dengan GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yang pertama gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Kemudian rumus besarnya kecepatan, rumusnya bagaimana? Yuvika. Rumusnya bagaimana? Yuvika. Besar kecepatan V sama dengan S per P. Nah, tidak konek. Aufa, Vipaluti. Ya, rumusnya bagaimana rumus kecepatan untuk GLB? Oh, Askia ini sudah tunjuk jari. Silahkan. Ya, rumusnya bagaimana? Rumus GLB yaitu V sama dengan S per T. Oke, V itu apa? V itu V itu apa? Miss Vinda ingin menjawab ini. V apa, V? Oke, Angelica ini semangat sekali. Silakan. V itu apa? kelajuan. Kelajuan atau kecepatan. S itu apa? Jarak yang ditempuh benda. Ya, jarak. Kalau T? Waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan. Dengan begitu, kecepatan itu apa? V, kecepatan. S, jarak. T, waktu. Berarti kalau begitu kecepatan itu apa? Jarak dibagi waktu. Oke. Lanjut yang berikutnya. Kemudian percepatannya 0. Ya. Percepatan karena kecepatannya tetap sehingga tidak ada percepatan. Ajeg kecepatannya. Tidak pernah bertambah. Kemudian contoh GLB apa ya? Cahya Rahma. Contoh GLB apa? Di rel lurus dengan kecepatan tetap kereta. Oke, betul. Kereta bergerak di rel yang lurus dengan kecepatan tetap.
itu GLB. Kita lanjut ke, oh ini tidak kelihatan, GLBB. GLBB itu apa ya? Maulida Nur 8E. GLBB itu apa? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Kita harum. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri. Yang pertama. Ya, yang pertama. Gerak yang lintasannya lurus. Oke, betul. Gerak yang lintasannya lurus. Tuh. Yang kedua. Kecepatannya berubah tetapi beraturan. Kecepatannya berubah beraturan. Betul. Yang berikutnya. Kecepatannya tetap. Ya. Percepatannya tetap. Percepatan itu pertambahan kecepatan. Itu ciri-ciri GLB. Gerak lurus berubah beraturan. Ya, di dalam GLBB itu ada percepatan. Rumus percepatan itu seperti apa ya? Ini yang enggak ada videonya. Lina, apakah masih di situ, Lina? Dinyalakan mikrofonnya, Lina. Wah, enggak ada. Khairunisa. Aduh, hilang semua. Ini kok pada enggak nganu nih video ya? Kuena, Azahra. Rumus percepatan bagaimana? Percepatan sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Ya, betul. Perubahan kecepatan per perubahan waktu. Ya. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau kalau rumusnya bagaimana? Ini Pak Pratama, sinus mengkleng-mengkleng. Ayo Pratama, dinyalakan mikrofonnya. Rumusnya berarti bagaimana? Iya. Delta. Delta V dibagi delta T sama dengan delta T dikurangi delta 0 dibagi delta T. Iya. Delta V dibagi delta T. Delta itu selisih. Selisih itu V akhir dikurangi V awal. T akhir dikurangi T awal. Gitu ya. Oke, lanjut. GLBB itu dibedakan menjadi dua macam. Yang belum siapa ini ya? Aprilia Nurul. Ya, GLBB ada dua macam. GLBB apa ya? GLBB dan dilat. Ya, GLBB dipercepat dan diperlambat. Kalau dipercepat berarti kecepatannya bagaimana? Galaxy Prime, ayo dijawab. Kamu berisik, ditanya nggak jawab. Ditanya berisik. Ayo, ada berapa? Ada apa saja? Iya. Disuruh jawab, dimatikan mikrofonnya. Tak jewer lo ya. Apa mau dicitak? Jewer online dulu. Iya, Desta. Silakan. GLBB dibedakan menjadi dua. Ada GLBB apa dan apa? GLBB sebentar. Ditunjuk. Tulis langsung mending. Tulis Pak. Yuk, ngono. GLBB apa ya?
Ayo Desta. Sudah nggak mau nyalakan mikrofonnya, videonya. Kok gak ngomongin? Nah, kayak orang dari ngelek kak. Ganti saja yang lain. Kamu bisa diajak. Mau Lida? Ya. Ulfa nanti sabar ya. Ya. GLBB ada 2 macam. GLBB apa? GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke. Selanjutnya Ulfa. GLBB diperlambat, mula-mula kecepatan tinggi jadi lambat. Contoh mobil yang direm itu dilempar vertikal ke atas. Iya. GLBB dipercepat, benda jatuh bebas kelapa yang sudah tua kemudian jatuh dari pohonnya. Ya, itu GLBB yang dipercepat. Kalau yang diperlambat? Mula-mula kecepatan tinggi jadi lambat. Contoh mobil yang direm, benda dilempar vertikal ke atas. Ya, oke. Itu adalah GLBB diperlambat. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke gaya. Tadi sudah dijelaskan oleh Riyadi bahwa gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ya. Ada perubahan yang dipengaruhi oleh gaya. Apa saja? Sinha. Perubahan yang disebabkan oleh gaya. Ada apa saja? Kok tidak jelas? 5 perubahan yang dipengaruhi oleh gaya. Gaya itu bisa menyebabkan perubahan. Apa saja perubahannya? Menggerakkan benda yang diam. Iya, pelan-pelan biar temannya mencerna. Menggerakkan benda yang diam. Kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Benda yang bergerak menjadi diam. Mengubah kecepatan benda bergerak. Mengubah kecepatan. Terus? Mengubah arah gerak benda. Mengubah arah benda. Kemudian? Benda. Yang terakhir? Mengubah bentuk benda. Iya, mengubah bentuk benda. Kamu buat onde-onde di rumah, kemudian didorong. Nanti onde-ondenya akan berubah bentuk menjadi bakwan. Ya. Tadinya kan onde-onde bulat. Kemudian kamu dorong pakai 2 tangan, nanti akan berubah. Jadi bentuknya seperti bakwan. Itu berarti mengubah, gaya bisa mengubah bentuk. Begitu ya. Selanjutnya, gaya itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Gaya apa saja? Aura, silakan. Gaya apa? Aura apa? Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang bagaimana? Gaya yang bekerja karena sentuhan. Ya. Gaya yang bekerja jika ada sentuhan atau ada sentuhan antara 2 benda. Kalau gaya tak sentuh? Gaya yang bekerja tanpa harus disentuh. Ya, tanpa harus disentuh. Wah, mendorong meja, shoot pakai kekuatan apa ya? Kekuatan nggak bisa ya. Mendorong meja itu termasuk gaya apa? Otot. Gaya otot. Kalau dikelompokkan gaya sentuh atau gaya tak sentuh? Gaya sentuh. Iya, gaya sentuh. Kalau tidak menyentuh meja, kita tidak bisa memberikan gaya. Nih, gaya otot. Contoh lain dari gaya sentuh apa? Thomas Abel, mumpung tadi muncul malu-malu.
Ya, Bu. Oke. Contoh lain dari gaya sentuh selain gaya otot. Gaya dorong. Gaya ya dorong. Contohnya. Gaya Oh iya, Maulida udah menjawab itu. Katanya gaya pegas. Ya, ini contohnya ketapel. Ketapel itu menggunakan gaya pegas. Ya. Kemudian gaya apa lagi? Gesek. Gaya gesekan. Berarti gaya sentuh tadi ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan. Oke. Berikutnya gaya tak sentuh. Contohnya apa? Gaya listrik. Gaya gravitasi dan gaya magnet. Oh iya, gaya magnet betul sekali. Gaya listrik, gaya gravitasi. Gaya banget loh. Enggak ya, kalau gaya banget bukan gaya tak sentuh. Ini contohnya gaya listrik. Penggarismu digosok-gosok di rambut, kemudian bisa menarik serpihan kertas. Itu adalah gaya listrik, bukan karena magnet, tapi karena adanya perbedaan muatan. Kemudian gaya gravitasi menyebabkan benda-benda di bumi akan jatuh ke bumi. Tidak ada yang akan jatuh ke langit, gitu ya. Kemudian gaya berikutnya adalah gaya magnet. Kemudian cara menggambarkan gaya. Gaya digambarkan dengan apa ya? Panah. Oh iya, panjang dengan panah. Dengan panah. Anak panah bukan panahnya, tapi anak panah. Panjang panah itu menunjukkan besar gaya. Kalau arah panahnya bagaimana, Arsa? Arah panah menunjukkan apa? Arah gaya. Ya, arah gaya. Kalau ini berarti panahnya ke kanan, berarti gayanya ke kanan. Gitu ya. Kemudian resultan gaya. Resultan gaya si apa ya? Aduh, sudah. Dua atau lebih dengan satu gaya. Penjumlahan 2 atau lebih dengan satu gaya. Oke, penjumlahan 2 atau lebih dengan satu gaya. Kalau gayanya searah, cara menghitungnya bagaimana? Sigma F sama dengan F1 plus F2. Ya, kalau searah berarti ditambah. Jumlah. Kalau berlawanan arah? Kurang. Kalau searah ada 10, berarti ya F2, F3 sampai 10 ditambahkan semua. Kalau berlawanan arah dikumpulkan, ya, yang searah mana dijumlahkan, berarti yang berlawanan arah nanti digunakan untuk menghilangkan. Oke ya, lanjut. Ini yang berlawanan arah dikurangkan. Berikutnya, hukum 1 Newton. Ada yang tahu bunyi hukum 1 Newton apa? Siapa ini ya? Sudah yang mau menjawab siapa ya? Panji, silakan. Bunyi hukum 1 Newton. Benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang berusaha. Iya, betul sekali. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Saya ulangi lagi. Bunyi hukum 1 Newton. Benda yang diam itu akan tetap diam. Benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya sama dengan 0. Itu bunyi hukum 1 Newton. Kemudian bunyi hukum 2 Newton. Meilina,
Melina. Sera ya boleh lah. Bunyi hukum 2 Newton bagaimana, Sera? Bergerak melalui percepatan. Bergerak melalui percepatan. Melalui percepatan. Miss Winda, ini Kak, your internet in apa tadi? Internetnya anak. Udah. Hukum 2 Newton. Percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan. Ya, betul sekali. Bunyi hukum 2 Newton itu adalah percepatan benda sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Itu hukum 2 Newton. Atau dirumuskan bagaimana? Percepatan Ya, sama dengan resultan gaya per massa. Ya. Jadi kalau tadi hukum 1 Newton itu berlaku untuk resultan gayanya 0. Tapi kalau hukum 2 Newton berlaku jika resultan gayanya tidak 0, maka bendanya akan bergerak dengan percepatan tertentu. Kemudian hukum 3 Newton bunyinya bagaimana? Jika kita memberikan gaya pada sebuah benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar atau reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Iya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Contohnya apa ya? Saat elang mengepakkan sayap, sebenarnya elang tersebut sedang memberikan aksi pada udara, kemudian udara memberikan reaksi dengan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Ketika mengepakkan, dia mengepakkannya ke bawah apa ke atas? Dia ke atas. Ke bawah, maka dia nanti akan bergerak ke atas. Ke bawah, ke atas, gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah yang belum sampai ya. Zaki, Maulana. Videonya tidak dinyalakan. Kayaknya benar ini pada takut karena ditanya-tanya banyak yang tinggal 79. Nggak apa-apa, yang masih stay berarti malah jadi paham ya. Contoh yang lain adalah orang yang ikan berenang di dalam air dengan menggunakan siripnya ke ketika belakang. berenang, tangannya kemana? Dia akan bergerak ke belakang. Maka badan kita akan terdorong ke tarik ke depan. Oke. Lanjut. Setelah hukum Newton, berarti kemarin ada usaha. Usaha dirumuskan bagaimana ya? Tidak tahu itu. Usaha bagaimana? Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Iya, gaya dikali dengan perpindahan. Itu adalah usaha. Kita lanjut ke pesawat sederhana. Ini apa ya? Katrol. Katrol. Oke. Katrol tetap. Berapa keuntungan mekanik katrol tetap tunggal? 0. Berapa ulfah? 0. 0? Sama dengan keuntungan mekaniknya 1. Katrol tetap tunggal itu keuntungan mekaniknya 1. Sehingga kuasa itu sama dengan beban. Ya. Keuntungannya di sini kita akan lebih mudah menarik jika
menggunakan katrol. Kemudian kalau katrol tunggal bebas, keuntungan mekaniknya berapa? 2 kali. 2 kalinya. Katrol majemuk berapa kali? 4 kali. 4 kali? Kalau ini berapa kali ini? Ini juga katrol majemuk, ini ada 2. Keuntungan mekaniknya berapa? 2 kali. Tergantung tali yang menyokong berapa, jumlah katrolnya berapa. Oh, katrolnya 2. Berarti keuntungan mekaniknya ada 2. Kemudian kalau ini ada 4. Lah, keuntungan mekaniknya berapa? 4. Itu untuk katrol. Kemudian berikutnya tuas. Bagian-bagian tuas ada apa saja? Gaya kuasa atau FK, lengan Ya, kuasa gaya atau kuasa. Kemudian Lengan kuasa, lengan beban. dan gaya beban. Kemudian rumus yang berlaku. Rumus yang berlaku pada ini tuas. Rumusnya bagaimana? Aisyah Trisna. Rumusnya bagaimana ya? Ya? Rumusnya bagaimana? Rumusnya FK kali LK sama dengan FB kali LB. Ini untuk rumus persamaan tuas. Kemudian kalau keuntungan mekanis tuas, rumusnya bagaimana? Mekanik sama dengan salah FB bagi L. bagi LK sama dengan LB bagi LK. Ini salah. Ini masih salah. LK dibagi betul deh. Ini FB ini salah. Harusnya LK dibagi itu LB. Iya, ini salah ya. Ya, salah. Iya. Ini untuk jenis-jenis tuas, saya lewat saja. Bidang miring. Ya, rumus bidang miring bagaimana? Rumus bidang miring. A kali L sama dengan FB kali H. kali H. Oke. Keuntungan mekanisnya? FB dibagi FK sama dengan L dibagi H. Untuk bidang miring ini selesai. Oke, masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya? Panji mau bertanya? Iyalah. Ada yang mau bertanya? Oke, Askia. Ya, gimana Askia? Dinyalakan mikrofonnya. Bu, tadi yang itu keuntungan mekanik yang apa? Yang kebalik tadi yang benar bagaimana, Bu? FB Ya. dibagi FK sama dengan L. LK dibagi LB. Ya, lengan kuasanya dibagi dengan lengan beban. Ya. Bu, terima kasih. Oke. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Masa Bu Ardini yang tanya-tanya terus? Bu Ardini kan tadi udah tanya terus. Sekarang gantian kalian dong bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini cukup. Kemudian nanti saya hanya akan memberikan tugas terstruktur.
tapi bisa juga tugas mandiri. Jadi saya tidak pakai form hari ini. Barangkali kalian bosen form terus, nanti tugasnya adalah tugas mandiri dan tugas terstrukturnya jadi satu. Ya. Oke, hari ini saya cukupkan karena sudah tidak ada yang bertanya dan ini pesertanya kayaknya takut ditanya-tanya sama Bu Harti ini apa ya? Sehingga semakin lama semakin takut jadi tinggal sedikit. Tapi tidak apa-apa. Yang masih di sini berarti semangat, setidaknya kita ingat kembali materi yang dari awal. Takutnya Bu Harti ini kalian materi yang sudah ya sudahlah gitu. Harus sudah tatap mukanya ditunggu saja karena COVID-nya masih di mana-mana. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Miss Vinda. Itu ya, Toyobo ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan absen dulu. Kalau sudah silakan meninggalkan Zoom meeting ya. Sambil Miss Indra